Kalau saya tanya Alhamdulillah. kenapa harus STII? Kenapa Batam harus kan STII? ada. Iya. Kenapa harus STII? Satu, biar tak jauh-jauh. Satu, dua. Yang kedua, karena STIE merupakan satu-satunya kampus yang memiliki kualitas dan program studinya B untuk sekolah tinggi ilmu ekonomi. Betul. Susah tak sebenarnya sekolah di bidang ekonomi? Alhamdulillah sebenarnya tak susah bang. Cuman yang bikin susah tuh malasnya bang. Ini nyindir saya. Di podcast saya nyindir saya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Seperti biasa, podcast yang menggunakan bahasa Melayu. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Melayu adalah bahasanya ibunya bahasa Indonesia. Hari ini saya sudah kedatangan satu narasumber, orang muda. Ini juga pengamat muda ekonomi. Ada Bang Satriadi SAP MSc, betul ya? Betul bang. Bang Satriadi, Sarjana Administrasi Publik MSc. Menikah saat corona. Enggak. Mantan supir camat. Apa MSc nih? Master of Science. Masters of Science. Ya. Bukannya biasanya MSc? MSI. MSI. Sama itu di Indo. Oh, itu di Indonesia. Kalau Indonesia. MSc-nya di Luar Malaysia. Oh, oke. Sama bunyi cuman beda singkatan ya. Beda. Oke, SAP MSc. Kenapa beliau saya undang ke sini? Kita ingin tahu, nih jarang-jarang orang-orang muda bercakap-cakap pasal ekonomi ini ya. Yakin tidak di tahun 2021 ini kita akan kembali bangkit? Kalau dari angka yang dilihat dari pertumbuhan ekonominya, paling tidak adalah bertambahnya sedikit. Dari tadi minus sampai ke 4, mungkin sekarang naik di kisaran angka, walaupun masih minus bang, minus 3. Oh, masih juga minus ya? Masih minus, tapi kalau untuk plus masih belum bang. Tapi tetap perlahan-lahan berkurang? Perlahan, mengurangi berkurang. minus itu tapi, ya? harus lihat dampak dari pemberian vaksinasi juga. Oh, oke. Jadi kalau semakin banyak masyarakat khususnya di Kepulauan Riau ini sudah divaksin, insya Allah akan berdampak baik juga pada perekonomian. Oh, oke. Oh, vaksin termasuk salah Vaksin satu cara termasuk, membangkitkan? Karena dia akan memproteksi diri masyarakat, khususnya kalau udah satu lingkungan tuh terproteksi dan di situ sudah terjamin zonanya jadi zona hijau, tentu ada perputaran ekonomi di sana. Oh iya, dan orang sudah mulai, tapi jangan sampai mentang-mentang bicara vaksin orang merasa aman nih ya. Lalu mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ini kacau juga nanti nih. Karena ada masa inkubasinya. Ya, ada masa. Dan dia kalau divaksin ini dia bukan berarti tidak tertular ya. Betul. Tetapi dia hanya mencegah dan dia tetap bisa jadi mencari karirnya kan, tetap bisa membawa. Oke, luar biasa. jadi berat kayaknya untuk bangkitnya pelan-pelan lah ya. Bangkitnya memang pelan-pelan. Baik, saya lupa memperkenalkan bahwa Bang Satriadi ini, beliau juga merupakan salah satu dosen selain pengamat muda ekonomi. Beliau juga salah satu dosen di salah satu kampus. Betul, Bang. Kota Tanjung Pinang. Yang menarik di Kota Tanjung Pinang, kita saat ini juga saya rasa perlu geliat yang lebih untuk bagaimana masyarakat Tanjung Pinang, anak muda Tanjung Pinang tertarik untuk bicara tentang ekonomi. Betul, Bang. Kalau kita mau bicara fair-fairan ya, bicara kita nak cakap betul-betulnya, bisa kita lihat masyarakat anak muda kita hampir dibilang tidak sama sekali, itu tak mungkin pula. Mungkin. Tetapi banyak yang kurang tertarik kan ke dunia ekonomi kan. Betul, iya apa tidak? Iya, betul, Bang. Saya mengakuinya, Bang. Iya. Analisa awam saya mengatakan bahwa kita ini lebih banyak cenderungnya itu begitu selesai nak jadi PNS. Iya. Rata-rata kan? Rata-rata. Tapi untuk menggairahkan ekonomi, berbicara tentang ekonomi, saya rasa masih minus. Masih minus ya. Masih. Bang Satriadi ini dia salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. STIE Tanjung Pinang. Berapa tahun sudah di sana? Udah lebih kurang 6 tahun, Bang. 6, udah lama ya. Udah lama. Kalau kuliah udah selesai juga tuh ya. Udah selesai. Dan S2 pula selesai. Udah S3 tuh, Bang. Saya saja yang kuliah 7 tahun, Bang. Dia langsung sebut S3. Yang kita, saya menyelesaikan SAP saya hampir 7 tahun. Masya Allah. Kita menjadi donatur. Siap, donatur tetap, Bang. Donatur tetap. Yang padahal itu pendeta yang tak siap-siap. Tapi kita sama ya, ternyata ya ada SAP-nya ya. Sama lah, Bang. Sebenarnya saya SAP itu sudah saya dapatkan sudah lama sekali. Sebelum saya kuliah saya sudah dapat SAP. Tapi sarjana ahli pantun. Bukan sarjana administrasi publik. Oke.
Baik, kita bicara tentang ekonomi. Jadi saya rasa sudah saatnya kita masyarakat Kota Tanjung Pinang, terkhusus anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya mulai harus bagaimana kalau kita tengok kota-kota besar, itu banyak anak-anak muda jadi entrepreneur. Betul. Jarang sekali kalau kita bicara tentang kota besar, kota-kota maju, itu anak-anak mudanya selalu jadi entrepreneur. Bukan jadi bukan berarti kita katakan PNS tidak membantu perekonomian ya, tidak. Betul. Tapi banyak peluang-peluang yang bisa membantu daerah melalui sisi-sisi ekonomi. Betul. Betul apa salah? Betul Bang, karena memang kalau kita lihat lebih jauh, memang konsumsi yang paling tinggi itu dari PNS Bang. Dari PNS. Dari PNS. Konsumsi masyarakat. Oh, maksudnya untuk menjadi hasil akhir. Iya. Hasil Jadi akhir. kalau kita lihat daya beli yang paling itu tetap stabil kan dari PNS-nya. Oh iya, kan untuk Kepri ya. Betul. Kalau entrepreneur kan banyak yang tumbang juga nih Bang. Nah itu dia tadi, kita masalahnya agak, saya tak tahu harus berkata takut kah atau memang mental kita belum sampai ke sana, kita tak tahu nih. Nah untuk hal itu tentu apa sih kunci untuk supaya anak muda tuh bisa tertarik di bidang ekonomi? Pasti kan ada kunci, kayak macam Bang Satriadi ini kan saya rasa tidak jauh-jauh dari itu kan. Tak jauh-jauh juga Bang. Dari ekonomi itu kan. Betul. Karena saya pelaku juga. Iya, pelaku langsung. Pelaku punya usaha. Punya, kalau dulu sempat buka usaha, tapi lebih di bidang kependidikan sih Bang. Oh lebih, tapi pergerakannya kan tetap. Pergerakan tetap. Nah kalau dulu mungkin kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline kan, kayak training apa semua. Nah sekarang kita rubah polanya dari offline jadi online semua. Jadi itulah salah satu mungkin yang harus kita ikutilah gara-gara COVID-19. Dunia memang macam berubah. Hari ini Bang, dunia semua udah berubah. Dunia sudah berubah. Duduk harus jauh-jauh ya. Bersalam sudah tidak boleh. Ya apalah yang terjadi memang seperti itu. Betul Bang. Nah cerita-cerita pasal ekonomi, Bang Satria kan mengajar di salah satu sekolah tinggi ekonomi. Betul. Kalau tak silap saya, zaman saya kecil-kecil dulu STIE ini namanya bukan STIE, tapi Bang. AAP. AAP ini kalau tak silap Akademi Akuntansi Pembangunan. Akademi Akuntansi Pembangunan. Lokasi kilometer 5 atas ya. Betul. Akademi Akuntansi Pembangunan. Waktu itu sudah S1 juga ya? Waktu itu masih D3 Bang. Oh D3 karena akademi ya? Akademi. Sekarang sudah sekolah tinggi? Sudah sekolah tinggi ilmu ekonomi. Sejak 2008. Sejak 2008. Betul. Sudah berubah jadi STIE. Betul, 2008 saya baru selesai sekolah, baru SMA. Saya baru masuk S1 Bang. Oh iya, oke. Berarti 2007 ya? 2007. Selesai 2007? Betul. Saya 2008, selisih 1 tahun ya? Selisih. STIE berarti berubah nama. Kalau AAP itu tahun berapa? AAP itu dari 1998. 1998. Oh berarti lebih tua AAP daripada Sisipol ya? Karena Sisipol itu tahun 99. 99. Karena kita dari alumni yang sama. Karena sama-sama SAP kan. 99 berarti 98. Cuman bedanya Sisipol itu tidak berubah nama kan, dari awal sudah Sisipol. Iya, Sisipol. Atau dulu ada Unilag ya? Dulu Unilag kelas jauh. Oh kelas jauh. Oke, sebelum jadi Sisipol ya. Itu historis karena kami sama-sama SAP. Bicara satu alma mater, cuma saya belum wisuda. Gara-gara COVID ini Bang. Bukan. Memang karena faktor M. Oh siap. Malas. Cuman saya begitu selesai S1 saya langsung dapat gelar SAP MPN. Sarjana Administrasi Publik, memang komando nikah. Iya. Nah, kalau di STIE sendiri tahun 98 AAP. Sekarang 2008 berubah jadi STIE. Itu untuk akreditasi? Akreditasi udah B Bang. Sudah B ya? Sudah B kedua-dua. Ada berapa prodi di sana? Kita cuma ada 2 prodi Bang. Satu prodi akuntansi dan satu lagi prodi manajemen. Oh oke. Ada akuntansi dan manajemen. Oh dari perubahan itu STIE itu jadi dia ada manajemen ya? Kalau dulu tidak ada berarti? Dulu tidak ada. Oke. Kenapa kita harus bicara tentang STIE? Ini saya ingin geliat anak muda kembali ke bidang ekonomi. Kita memang paham setiap orang punya ketertarikan sendiri, setiap orang punya cara sendiri untuk mencapai. Tapi pendidikan ada hal yang penting karena praktek tanpa teori bisa sesat juga. Betul Bang. Gitu. Jadi kalau memang sudah bergeliat kadang-kadang banyak orang yang dia sudah alami praktek, tapi secara teori kadang-kadang dia
belum masih tahu. lemah juga. Gitu. Orang tahu buat lempeng tapi tidak tahu. Tahu lempeng? Tahu. Tahu. Udah Melayu kalau tak tahu lempeng Tahu. kacau. Lempeng sagu Betul. Dia setiap orang bisa buat lempeng tapi belum tentu setiap orang tahu kandungan apa yang ada di dalam lempeng. Untuk itu kan perlu teori. Betul, Bang. Jadi ada dua prodi. Dua prodi. Satu Akuntansi, satu Akuntansi. manajemen. akuntansi dan manajemen. Di bawah itu ada manajemen. Manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, konsentrasi. Oh iya, manajemen SDM. SDM. Oh, saya baru tahu. Berarti saya harus kuliah lagi di STI. Karena tidak jauh-jauh kegiatan saya sekarang adalah bicara tentang sumber daya manusia. Betul. Satu manajemen sumber daya manusia, satu lagi pemasaran, bisnis. Bisnis kita insya Allah akan mau mengembangkan ke arah sana, Bang. Jadi mungkin kalau dalam waktu dekat kita akan mau progres ke pembukaan program studi baru, Bang. Oh yes, di S1. Di S1-nya. S1-nya. Oke. Kalau di akuntansi cuman akuntansi publik ya? Publik dan non publik. Apa bedanya publik dan non publik? Kalau publik biasanya kita berbicara seputaran di pemerintahan, Bang. Oh, SPPD. Gitu ya? Jujur saya agak buta kayu tentang akuntansi. Mungkin saya pernah mengalami, itu tadi saya katakan secara praktek mungkin saya jalani. Tetapi secara teori saya tak tahu itu akuntansi. Kalau pantun saya tahu. Betul. Tapi kalau kita biasanya di non publik itu mungkin arahnya lebih banyak ke swasta. Swasta. Mana yang lebih tertarik antara akuntansi publik sama akuntansi non publik? Lebih banyak tertarik di non publik, Bang. Kalau akuntansi ini kebanyakan banyak yang dari Chinese, Bang. Oh iya, saudara-saudara kita yang dari Chinese. Iya. Yang non publik. Non publik. Oke, karena memang itu tadi yang saya mau katakan bahwa kita memang harus mulai peduli terhadap pergerakan ekonomi. Betul. Jadi tidak, kalau saya analisa sederhana saja, akuntansi non publik itu rata-rata orang mengarah ke swasta. Dan orang kaya di dunia adalah orang-orang swasta. Iya Pak, tidak. 74% memang itu berada di lingkaran seputaran jadi pengusaha. Betul. Itu data tuh, Bang. Iya, itu tidak dapat dipungkiri. Dan orang terkaya di dunia ini adalah orang marketing. Betul kan? Betul. Untuk menjadi orang marketing harus paham ekonomi. Betul. Gitu. Siapa mau kita katakan Bill Gates? Bill Gates orang marketing. Kalau dia tidak memasarkan, macam mana dia macam mana dia nak tahu, macam mana dia nak kaya. Jadi punya produk yang bagus tidak terpasarkan, tidak terjual, apa nak jadi juga. Simpan yang lebih baik. Maka itu untuk mengetahui hal-hal seperti itu ada sekolahnya. Salah satunya STIE ya, yang ada di Tanjung Pinang. Iyalah, Bang. Berarti bisa dikatakan tertua. Dibilang tertua kalau di Tanjung Pinang, iya, Bang. Tertua ya, karena satu-satunya ya. Iya, satu-satunya. Sekitar 2008 ke bawah ya. 2008 ke bawah sampai kalau sekarang ini kan masih satu-satunya, Bang, sebenarnya. Oh, sampai saat ini? Iya, yang kampus Dompa? Dompa itu universitas. Oh, universitas ya, yang judulnya sekolah tinggi saja ya? Sekolah tinggi aja, tapi kalau fakultas kan baru dibuka semenjak 2008 juga tuh, Bang. Oh fakultas iya. ekonomi. Oke. Berarti masih one and only ya? Iya. Tanjung Pinang, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Macam Sipol juga? Oh iya. Sekolah tinggi. Ini tak nak kalah. Saingan berat. Tapi beda konsep. Beda konsep karena yang di sana kan sosial dan politik. Kalau di sini memang betul-betul orang yang harus bergerak di bidang itu gitu kan. Oke, saya masih penasaran tentang akuntansi publik dan non publik. Kalau akuntansi ini apa yang sebenarnya dipelajari? Akuntansi, saya ini kebetulan background bukan di akuntansinya, Bang. Oh, jadi saya di manajemennya. Oh, di manajemen. Tapi kalau berbicara akuntansi biasanya seputaran pencatatan, Bang. Oh, pencatatan. Ya. Lebih kurang kalau kita nak sebut administrasi. Tadi salah kaprah karena kita nih ilmunya di situ. Sama-sama administrasi. Ya, nanti salah kaprah karena orang kalau bicara administrasi pasti bicaranya tentang kertas. Betul. Kan begitu kan? Padahal tidak hanya itu saja. Ada manajemen di dalamnya, ada manajemen juga pastinya. Tapi masih satu ilmu sebenarnya. Iya. Administrasi, manajemen tetap melebur menjadi satu. Iya. Ini susah kalau satu alumni ini susah. Dia tetap sambung-sambung ke situ memang. Oke, kalau manajemen pemasaran apa yang dipelajari? Seputaran marketing lah, Bang. Pemasaran, memasarkan produk itu nanti akan semua dipraktekkan, Bang. Mulai dari komunikasi bisnis segala macam. Iya, komunikasi bisnis sampai ke mereka membuat suatu kajian strategi untuk memasarkan produk itu seperti apa, Bang. Oke. Dan bahkan sebenarnya kalau di mahasiswa kita memang kita giatkan untuk terjun langsung. Jadi seperti membuat produknya, memasarkannya sendiri sampai uang hasilnya tuh
mereka pergunakan untuk memodali usahanya yang dilakukan misalnya secara berkelompok maupun mandiri. Oke, sebentar Bang Satriadi. Ini kalau kata pepatah Melayu, alang-alang nyeluk pengkasam biar sampai ke pangkal lengan. Ya. Karena udah tanggung nih, udah basah sekalian aja lah. Boleh, Oke, boleh, Bang. STIE ada 2 prodi. Ada 2 prodi. Ada 2 prodi, satunya akuntansi, Satu lagi manajemen. manajemen. Yang akuntansi ada 2 konsentrasi. 2 konsentrasi, satu Oke. publik, Dan satu non lagi publik. non publik. Kalau yang manajemen sumber daya manusia dan pemasaran. Oke, jadi itu konsentrasinya ya. Jadi konsentrasinya. Kadang-kadang orang tak paham di mana konsentrasi, mana prodi. Bahasanya mungkin peminatannya, Bang. Minatnya mau ke arah mana gitu ya. Macam saya manajemen publik kalau saya. Administrasi, Bang. Di administrasi kalau tapi kan di administrasi publik. Bukan di administrasi publik. Konsentrasinya adalah manajemen publik. Maklum Bang, kami belum merasakan yang gitu. Dia tua soalnya. Kami belum merasakan konsentrasi. Belum benar. Belum ada. Oh ya, sorry. Beda. Ini orang-orang terdahulu. Dulu dulu pun namanya bukan administrasi publik kan? Administrasi negara. Ian, ilmu administrasi negara. Sekarang namanya udah jadi administrasi publik saja ya. Oke, balik ke laptop tadi. Karena berbahaya nih, bicara manajemen banyak ya. Betul. Kalau di manajemen sumber daya manusia bicara tentang apa? Karena kalau orang bicara tentang sekolah tinggi ilmu ekonomi, pasti orang akan bicara ini tentang duit lah, tentang bisnis lah, pasti begitu kan? Pasti. Kalau sumber daya manusianya? Pasti mulai dari rekrutmen. Oke. Kemudian kita ngomongin evaluasinya, pelatihannya, sampai pengembangan sumber daya manusianya itu modelnya dibuat seperti apa. Nah, itu yang kita akan bicarakan di SDM, Bang. Di SDM itu. Oke, itu detail ya sampai nanti di dalamnya ada cara kalau orang kerja nih nanti nilainya itu kayak mana, cara menilainya. Oke. Sampai rekrut employee lah ya. Seperti itu. Karena saya punya satu buku yang tebalnya minta ampun, Human Capital. Itu kan berbicara tentang SDM bukan? Betul. Sumber daya manusia. Cuma tak katam-katam juga saya baca. Panjang juga, Bang. Tebal sangat. Oke. Itu untuk SDM detail sampai ke situ. Bang. Nanti nyambung ke dunia bisnisnya juga. Akan disambungkan, Bang. Dan biasanya kalau untuk SDM kita siapkan untuk menjadi seorang manajer, Bang. Oh, yang dipersiapkan untuk kelas level middle ke atas berarti ya? HR kan, HRD-nya. Karena kan kalau di dalam struktural itu kan ada low, medium, sama top kan. Top itu biasanya yang berbicara tentang konsep ya. Betul. Oke, kalau tahu juga sih sedikit-sedikit. Ini kan buku Human Capital. Boleh memang. Boleh jadi dosen lah saya di STI. Siap, Bang. Lanjutkan lagi, Bang. Tapi kan jadi dosen harus S2 dulu. Iyalah, Bang. S2 dulu. Ini S1 aja 7 tahun apalagi S2. Apa, Bang? Waktu tidak melihat ini kan. Kita usia muda atau tua, tapi tidak kata terlambat untuk belajar. Betul, Bang. Oke, jadi dari manajemen apa tadi? Sumber daya manusia. Gelarnya masih sama, SE. Oh, tetap SE. Sarjana ekonomi ya. Manajemen pemasaran juga SE. Berarti semuanya SE ya? Semuanya SE, Bang. Oh, oke. Jadi kalau yang di pemasaran khusus pemasaran nih. Mulai dari konsep bisnis mikro, bisnis makro ada di situ. Ada, Bang. Ada ya? Kita belajar itu. Oke. Harusnya Abang agak curigai. Saya kenapa bisa paham seperti itu? Atau mahasiswa yang gagal dari mungkin pernah di situ. Kebetulan memang saya belum pernah di situ, tapi mantan ada di situ. Oke, siap. Ini berat, Bang. Tak kurang aja. Bini nonton bahaya nih. Karena tak pernah diceritakan mantan yang ini. Oke. Mantan kawan maksudnya. Teman tak tahu berkabar bilangnya lagi. Oke. Kembali lagi ke STIE. Ada 2 prodi, manajemen publik apa tadi? Akuntansi publik dan non publik, konsentrasinya sama manajemen ya. Manajemen, oke. Kalau manajemen pemasaran tetap sarjana ekonomi. Tetap, Bang. Apa hasil akhir daripada manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran biasanya kita menyiapkan menjadi kalau di bidang ini biasanya kan ada HRM-nya, Bang. Oke. Jadi memang HRM? Human Resource Management. Jadi selain dia kan tadi dia merekrut training kalau di HRD. Nah, nanti ini bagian yang mengorganisir untuk memasarkan, untuk pendistribusian.
Berarti kalau boleh saya sambung-sambungkan, karena saya dulu sekolah lama juga, hampir 9 tahun di salah satu perusahaan. Kita tak usah sebutlah perusahaannya Prenja ya. Tapi dah tersebut bang. Oh, ya. Tak usah kita sebutlah Prenja, biar aja lah orang tahu kan. Jadi ini saya bilang tadi, secara praktek saya sudah jalani. Termasuk mungkin pemasarannya, termasuk SDM-nya tadi. Kalau kami dulu di perusahaan itu, di Prenja itu kan ada yang produksi. Terus yang produksi ini masuk dalam kategori SDM. Masuk kategori, kalau produksi biasanya tak di SDM bang. Produksi lebih ke pemasaran biasanya. Bukan, di pemasaran. Iya. Tapi orang-orang yang memproduksi itu? Orang-orang memproduksi itu sama. Ya dia masuk di SDM-nya. SDM dulu Bagian kan? dalam, Bagiannya untuk resort orang-orang yang bekerja Betul. segala macam. Betul. Nanti macam saya yang ada di dunia marketing baru masuk ke manajemen pemasaran. Oh, berarti saya udah jalani dua-dua dong. Iya. Biasanya kan kalau di perusahaan tuh ada operasional ya bang. Betul, ada operasional, ada marketingnya gitu ya. Oke. Jadi ya itu saya tadi bilang, banyak orang yang sudah menjalani secara praktek, tapi secara teori dia tak tahu nih sebenarnya apa yang dia jalani nih. Betul bang. Sales masuk ke mana? Marketing juga? Sales sebenarnya masuk marketing juga. Marketing. Karena agak rancu, ada yang aku sales bukan marketing. Iya. Macam mana kalau menurut Bang Satria? Kalau menurut saya memang sales marketing itu sama, cuman penyebutannya saja. Sales Tapi, jual, Bang. Iya, kan sales penjual juga. Kan menyiapkan, kita memasarkan barang juga kan. Oke. Menjual dan memasarkan. Oke. Cuman gini, penyebutannya itu kalau sekarang ini agak high class-nya itu di marketing. Dan sekarang orang bilang marketing pun mau menjadi chief marketingnya. Jadi itu yang kita mau masuk ke arah sana. Jadi tidak berada di di low-nya saja, di bawahnya saja. Oh, dia middle ke top ya. Betul. Ke top. Kebetulan saya juga di sekolah dulu yang suatu perusahaan ini, saya dari bawah Bang, betul-betul dari low baru sampai ke top. Makanya saya tadi ingin tahu sedikit apa beda marketing dengan salesman. Karena kalau dulu saya berpikir, tapi ini klasifikasi saya saja. Betul. Kalau marketing dia terkonsentrasi kepada pembangunan branding segala macam, promosi segala macam. Tapi kalau sales dia fokus pada penjualan. Bicara omset dia. Betul. Bicara omset. Cuman kalau di beberapa perusahaan memang dia udah dijadikan satu. Sales, strip, marketing. Betul. Meskipun beberapa perusahaan dia berbeda ya. Sama seperti HRD, HRM itu dipisahkan malahan Bang. Oh ya, HRD, HRM betul. Jadi ada yang memang digabungkan, ada yang disatukan. Sebenarnya tergantung persepsi orangnya. Betul. Development sama manajemen ya. Develop sama oke. Berarti ending akhirnya tetap di sana dari STIE ini. Iya. Tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Kalau akuntansi publik berarti nanti larinya jadi akuntan ya. Berhadapan dengan kertas-kertas pasti. Kertas-kertas. Terus dengan perkalian-perkalian. Tidak? Kalau perkalian pastilah Bang. Kan perhitungan kan? Perhitungan. Iya. Pajak itu di mana? Di akuntan ya? Pajak di akuntan. Oh. Oke. Jadi kalau mau jadi orang yang paham terhadap pajak itu berada di akuntansi. Jadi jangan sampai tersesat. Nanti ingin jadi orang jago bicara tentang perpajakan, ingin jadi konsultan perpajakan kalau salah deh. Konsultan perpajakan ada Bang. Konsultan pajak kan? Iya. Nanti sekolahnya sekolah guru. Tapi nak jadi konsultan pajak ini sesat nanti. Berat tuh Bang. Berat. Tak masuk tuh Bang. Tak masuk. Karena memang ada ujiannya sendiri dan dilihat dari kompetensi lulusan ya. Karena tak mungkin. Tapi kan setiap orang punya cita-cita Bang. Betul Bang. Kalau memang mau jadi konsultan pajak, masuk ke akuntansi STE. Akuntansi ya, jangan masuk ke manajemen. Manajemen sesat juga nanti. Cuman tak jauh-jauh sesatnya. Oke, kita balik. Kalau begitu untuk di STE berapa biaya masuk? Biaya masuk kalau untuk yang kelas pagi sore itu lebih kurang 6 jutaan Bang. 6 juta? Ya. Itu sudah tinggal kuliah atau harus bawa bangku dari rumah? Udah lah Bang, Bang. Berat Bang kalau mau bawa bangku. Udah tinggal 6 kuliah. Juta masuk untuk di semester awal kan. Nanti semester berikutnya pembayaran hanya bayar SPP sama uang administrasi. Oh gitu, untuk semester lah, standar lah ya, standar perkuliahan. Karena kalau di Pinang nih rata-rata standar memang 2 juta udah sekarang. 2 juta. Oke. Itu udah swasta ya, wajar lah ya. Dan saya rasa juga swastanya di Tanjung Pinang belum separah luar kan ya. Itu termasuk paling murah Bang kalau di Indonesia. Jadi kalau sempat disampaikan oleh salah satu asesor Badan Akreditasi Negara di Jakarta, kampus ini termasuk kampus yang murah untuk pembayaran SPP-nya karena 2 juta. 2 juta. Karena, harusnya
Harusnya kalau di swasta itu udah di angka 4 sampai Oke. 5 juta. Semester depan naik kan? Jangan Bang, kasihan. Jangan sedih. Karena memang termasuk dedikasi ya. Betul. Dedikasi untuk Epri. Itu untuk masuk 6 juta. Kalau yang pagi sore. Pagi sore. Kalau Kalau malam 7 juta. oh, oke, pagi sore Kelas 6 karyawan. juta. Kalau Hawaii? Kalau Hawaii apa nih Bang? Hawaii pagi yang sore, mana kedai nih? kopi pagi sore. Oh, itu berat lagi tuh Bang. Oke, kayak pagi sore itu kelasnya. Pagi Kelasnya. atau sore? Pagi atau sore. Pagi jam? Kalau pagi dimulai dari jam 8 Bang. Jam 8 pagi sampai jam? Sampai siang. Sampai siang. Nah, nanti Dua kalau- dua mata kuliah. 2 mata kuliah satu hari. Dua mata kuliah ya, dengan 3 SKS satu mata kuliah. Masih ingat saya, berarti masih boleh jadi mahasiswa nih. Jangan jadi mahasiswa berikutnya Bang, jangan Oke. yang sama. Ya, cari tingkat naik ya. Naiknya. Naik sedikit ya? Naik sedikit. Oke, kalau sore jam 1. Kalau sore dimulai tak Bang, dari jam 3 Oh, jam 3 sampai sampai jam setengah 6. oh jadi itu nyambung berarti. Dua mata kuliah langsung. Satu mata kuliah. Oh, Kalau cuma yang satu sore. mata kuliah. Satu Oh, lama mata lah sih kuliah. tuh. Lama Bang. Kan memang 2,5 jam Bang. Iya, tak maksud saya kalau sore sambung malam nanti setelah itu. Yang itu hanya kelas sore. Kalau kelas malam nanti baru yang 17.30 setengah 6 sampai jam 10. Oh, ini khusus pekerja nih biasanya Khusus ya. pekerja. 17.30 sampai jam 10. Bengai 10.000. juga sampai malam. Cuman kalau yang malam ini dia biasanya kuliah sampai hari Jumat Bang. Oh, kalau yang sore sampai hari Sabtu. karena dia cuma satu mata kuliah. Satu mata kuliah dan hari Sabtu lah jadi ada 2 mata kuliah. Karena Oh, dari siang. diakali seperti itu Betul. ya. Jadi lebih direkomendasikan kemana nih? Pagi, sore, malam? Pagi lah Bang. Pagi ya. Kalau mahasiswa murni kita sarankan pagi. Mahasiswa tak murni macam mana Kalau pula? tak murni kalau malam misalnya kalau dia bekerja, Oke. bekerja tentulah diambil kelas malam aja Bang. Oh, ya oke. Karena malam nih biasanya memang untuk khusus pekerja ya. Betul Bang. Untuk susah tak sebenarnya sekolah di bidang ekonomi? Alhamdulillah sebenarnya tak susah Bang. Cuman yang bikin susah tuh malasnya Bang. Ini nyindir saya. Di podcast saya nyindir saya itu tuh. Jangan Bang. Ini bukan hanya masalah abangnya. Oke. Semua. Semua ya. Cuma khususnya hari ini saya. Oke, tapi itu memang masalah internal lah, masalah internal pribadi. Kalau udah kata malas, 1000 kemudahan tak akan bisa dijalankan. Betul Bang. Itu dia saya Kita cekoki obat macam mana pun tetap tak bisa Bang. tak bisa. Itu memang harus obatnya di diri sendiri ya. Betul. Saya alami itu hampir 7 tahun soalnya. Nanti kan kita bertanya, 2 tahun ini saya kemana? Iya. Nah, saya cuma berpikir kalau saya beli Pampers, berapa Pampers sudah dapat? Ini orientasinya dapat pempes nih. Iya, orientasi bapak-bapak begitu. Iya, siap. Oke, sekarang udah ada pembukaan di Alhamdulillah sudah Bang. pendaftaran sudah ya. Untuk gelombang pertama dan insya Allah di bulan April ini akan ujian tes masuk gelombang Oke. pertama. Heeh. Nah, nanti Oh, April ini. April ini tanggal 5. Tanggal 5 gelombang pertama untuk Pertama, tes. untuk tes. Oh, masuk tes juga atau Tes. cuman masuk aja? Tes lah Bang. Oh, tes. Dites dulu. Jadi biar Lulus SMA tak ya? tak juga Bang, maksudnya itu biar Macam mana tak juga? Kalau tak lulus SMA macam mana dia nak masuk? Iya, pastilah Bang. Kan nanti orang ikut penyetaraan Bang. Oh iya Iya, ikut kan paket C ya. Paket C. Paket C boleh? Boleh Bang. Oh boleh. Boleh. Oke. Sekarang boleh untuk semua perguruan tinggi Bang. Oh oke. Itu yang saya belum pahami. Itulah gunanya podcast saya nih. Supaya saya tahu, masyarakat tahu juga ya. Oke, berarti sekarang udah buka, sudah melakukan pendaftaran. Betul, Karena Bang. tanggal 5 kan tak lama lagi nih. Sudah tes, Sudah tes. tertulis. Kita tertulis tapi online. Oh, tertulis tapi Tertulis online. online. Nah, Oke. Nanti kalau tertulis di kampus kan tak boleh Bang. Oh ya, karena Kalau yang masih offline, pandemi ya, masih Betul. pandemi. Kalau dulu offline. Kalau dulu offline Bang. Offline. Sejak 2020 kita online Bang. Berarti ada kemungkinan tidak lulus? Kemungkinan tidak lulus ada Bang. Ada ya? Ada. Oke. Karena kita ada rentang nilainya. Oh, selektif juga berarti. Selektif Bang. Kenapa harus selektif? Kan biar aja lah semuanya masuk. Kita pengen mengakomodir yang bagus-bagus juga lah Bang. Yang berkualitas nanti yang tak Yang bagus siapa yang nak kualitas lah. akomodir? Hah? Yang tak bagus siapa yang nak Ada yang akomodir? akomodir Bang. Oke. Kan kita ingin semuanya sebenarnya pengen menjadi yang berkualitas Pak. Oke, maksudnya kenapa ada tes itu supaya tidak juga nanti begitu kuliah setengah jalan tinggal itu Betul, Bang. sayang Itu kan? salah satu ininya lah. Indikatornya ya Indikatornya. supaya dibuat seperti itu. Ini gelombang pertama ada berapa gelombang? Ada 3 gelombang Bang. 3 gelombang. Gelombang pertama sudah dibuka, sudah Sudah dilakukan dibuka. pendaftaran. Sudah dilakukan pendaftaran. Langsung bayar 6 juta tuh. Tidak, ini untuk pendaftarannya saja dulu. Nanti kalau lulus tesnya nanti Oke. masuk masa registrasi untuk pembayaran.
Biasanya jaraknya itu sekitaran 2 minggu. Oke, Dua, daftarnya berapa? Daftar? kalau daftar untuk pembayaran formulir itu kita sekitaran 300, uang pendaftarannya 350.000. Oke. Cuman sekarang di korting 100.000, jadi berarti 250.000. Kemudian Karena COVID. karena COVID. Oh, enak juga Iya. COVID ya. Betul. Kita ada inilah Bang, kasih Diskon. diskon lah. Oke. Kemudian kalau untuk uang formulir tetap 50.000. Formulir. Oh, jadi formulir pendaftaran beda. Pendaftaran beda. Berarti formulir 50.000 50.000 plus 250. 300 total berarti. 300. Oh, 300. Berarti kalau biasanya sekitar 300. 300. Oke, berarti COVID ini menguntungkan juga rupanya ya. Bukan secara total lah ya. Intinya Betul, ada hal-hal yang memang positif. Ada yang memang kita bantu usahakan lah Bang. Iya, siap. Berarti setelah dia daftar dengan tadi ambil formulir dan biaya pendaftaran, kalau tak lulus dia boleh ikut gelombang kedua. Gelombang kedua dengan tanpa membayar lagi atau bayar lagi? Tetap harus bayar lagi. Oh, tetap bayar lagi. Berarti dia membayar pendaftarannya ya. Tapi biasanya lulus lah ya kalau dia punya potensi ya. Iya Bang. Tergantung. Jarang tak lulus sampai udah 2 kali. Itu udah betul lah ya. Betul. Kapan pendaftaran tutup? Pendaftaran tutup kalau di schedule kita itu di bulan Juli Bang. Di bulan Juli. Iya. Oh, perkuliahan semester pertama? Perkuliahan semester pertama di September. Oh, di Agustus kita melakukan ospek. Sekarang masih ospek namanya? Mas, sebenarnya apa? Saya lupa juga. Pengenalan lingkungan KPLK. Saya pun udah lama 2013 saya ospek. Udah banyak berganti-ganti. Iya, berganti-ganti. Dulu mospek. Zaman saya bukan ospek, mospek. Masa orientasi. Ada ospek. Abis itu terakhir waktu tahun 2019 tuh PKKMB. PKKMB. Betul. Panjang lah, banyak cerita ya. Iya. Oke, berarti bulan Juli terakhir. Gelombang pertama tutup berarti tanggal berapa? Kalau gelombang pertama tutup di akhir bulan ini Bang. Oh, akhir tanggal 31 tutup, langsung proses untuk seleksi. Oke. Berapa ya dalam satu gelombang yang diterima? Kita tak ada batasan Bang. Oh, tidak ada batasan. Tapi kan biasanya jumlah mahasiswa dibatasi. Kita target Bang. Ada target. Jadi kalau untuk keseluruhan gelombang itu kita targetkan lebih kurang 700 mahasiswa. 2 gelombang. Berarti gelombang pertama ini lebih kurang kalau dapat 3,5. 350. Mudah-mudahan. Oh, oke. Jadi total maksimal 700 ya? Maksimal 700. Sesuai dengan kapasitas. Betul Bang. Kampus. Oke. Akreditasi dua-duanya B. Kalau saya tanya kenapa harus STIE? Kenapa Batam kan ada. Iya. Kenapa harus STIE? Satu, biar tak jauh-jauh. Dua. Yang kedua, karena STIE merupakan satu-satunya kampus yang memiliki kualitas dan program studinya B untuk sekolah tinggi ilmu ekonomi. Betul. Tanjung Pinang atau Sekepri? Tanjung Pinang Bang. Kalau Sekepri nanti ada umrah nanti. Oh ya, ada UIB dan lain-lain ya. UIB, ada Universitas Batam dan Unrika dan lain-lain. Untuk Tanjung Pinang, the one and only yang punya sertifikasi, bukan akreditasi. Ini saya sertifikasi di kepala saya ini karena ada sertifikasi yang belum lulus. Akreditasinya B, satu-satunya ya. Karena akreditasi itu penting bagi seorang mahasiswa dan seorang alumni ya. Betul Bang. Karena bahaya nanti manalah tahu jadi akuntansi apa saya bilang tadi? Konsultan pajak. Tengok mana kampusnya udah tutup. Kan ragu ya orang. Iya, betul dah nih mahasiswa nih. Atau ketika masuk, kalau tak salah saya masuk PNS juga akreditasi sekarang juga ya? Dilihat B ya, wajib ya? Wajib. Dan seorang bendahara di daerah pun harus S1 juga. Enggak, S1 Bang. Oh, wajib S1. S1, khususnya S1 ekonomi kan. Oh, iya betul. Ini peluang besar nih Bang sebenarnya. Baik. Untuk kawan-kawan semua yang tertarik di bidang ekonomi dan mungkin bertanya-tanya macam mana dan informasinya tentang STIE, nanti kita tampilkan ya editor ya di podcast ini itu ya. Tinggal kontak atau kontak person ke Bang Satriadi juga. Kalau kontak person saya boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti kita tampilkan saja ya. Siap. Ini tolong disemangatkan untuk kuliah juga ya. Iya, siap. Harus kuliah. Harus kuliah. Sebelum nikah. Iya. Nah, karena saya kuliah dan nikah tak selesai baru selesai. Karena kalau ada nikah panjang ceritanya. Jadi salah satu hal yang perlu kita sadari saat ini memang anak muda harus paham, harus mengerti, harus peduli terhadap ekonomi Bang. Betul Bang. Karena itu yang akan membangkitkan negeri kita
Dan itu kalau kita bicara tentang negeri dan negara itu mungkin terlalu luas. Tapi membangkitkan atau menaikkan derajat, martabat ataupun kondisi ekonomi keluarga kita ya. Karena kalau kita sudah paham, insya Allah kan bagaimana cara membangkitkan. Mohon maaf nih, tidak semua kita yang lahir dari keluarga yang berada kan. Betul Bang. Untuk bangkit salah satunya seperti itu. Tapi yang paling penting ada tekad. Iya. Ada niat tanpa tekad susah juga. Susah. Kalau bukan kita siapa lagi Bang? Itu dia. Bang Satriadi, sebelum kita tutup pada petang hari ini, apa pesan Bang Satriadi sebagai pengamat muda ekonomi untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, atau bukan mungkin Indonesia yang menyaksikan podcast ini? Baik, terima kasih Bang. Jadi pesan saya untuk para kaula muda, hendaknya kita lebih peduli lagi kondisi perekonomian khususnya mungkin di daerah kita di Tanjung Pinang. Karena kita tak akan tahu apakah kita ini sedang dijajah dari segi ekonomi atau memang kita sedang ditindas oleh diri kita sendiri, terjajah dari segi ekonominya. Untuk itu mari bergabung dengan kami di STIE Pembangunan yang insya Allah akan memotivasi para kaum muda-mudi khususnya di Kota Tanjung Pinang untuk dapat menggairahkan minatnya kembali untuk menjadi seorang entrepreneurship. Dan itu harapan kami bahwa ketika kuliah itu dia tidak hanya orientasinya ke PNS, tetapi orientasinya juga ke sektor-sektor swasta dan terutama kalau di Kepri sektor pariwisata. Ya, yang sangat menggairahkan dan menjanjikan. Ya? Oke, walaupun kalau kondisi COVID tidak bisa kita nilai. Maksudnya bukan bisa nilai, tidak bisa menjadi acuan bahwa indikator, itu gagal. Kegagalan nggak bisa karena ini bicaranya tentang wabah dunia kan, global. Jadi tak bisa. Tapi memang salah satu hal yang paling menjanjikan di Kepulauan Riau itu adalah sektor pariwisata ya. Selain itu baru hal-hal. Tapi kalau kepala saya memang saya bukan tidak berminat atau takabur ya. PNS belum menjadi pilihan utama bagi saya. Jadi saya masih punya satu cita-cita menjadi pengusaha muda. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan terwujud tuh Bang. Amin ya Rabbal Alamin. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya ingin tua dan kaya. Iya. Jangan tua nyusahin orang Bang. Oke, baik, terima kasih Bang Satriadi telah berbagi di podcast Melayu edisi hari ini. Tentunya bicara spesial tentang ekonomi. Dan tentu tadi rupanya saya baru tahu panjang kisah Sekolah Tinggi Ekonomi yang ada di Tanjung Pinang mengakomodir banyak hal ternyata ya. Itulah kenapa kita berbincang-bincang hari ini. Jadi kalau yang minat nak sekolah ekonomi, sila daftar di STIE Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Bang Satriadi, terima kasih. Sehat selalu, berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.